Sifon cake pandan pakai 4 telur. Ini anti gagal dan hasilnya super lembut. Cara buatnya mudah. Kalau kalian pengen tahu juga gimana cara membuatnya, langsung aja tonton videonya hingga selesai. Siapkan 4 butir kuning telur. Kemudian untuk kuning telurnya ini dihancurkan, diaduk pakai whisk. Nah, setelah kuning telur kepecah kayak gini udah rata, kemudian tinggal tambahkan 65 ml santan. Untuk santan aku pakai santan kara instan aja ya, biar simple. Kalau mau pakai yang dari kelapa parut juga boleh. Tambahkan setengah sendok teh garam. Untuk santan dan garam diaduk hingga kecampur. Nah, kalau udah, tinggal tambahkan minyak sebanyak 65 ml. Diaduk lagi hingga kecampur merata, minyaknya tidak ada yang mengendap. Kalau minyak udah kecampur rata kayak gini, langkah berikutnya tinggal tambahkan kurang lebih setengah sendok teh perisa pandan. Diaduk-aduk sampai perisanya kecampur dan larut. Ini udah kecampur, udah larut. Biar aromanya lebih wangi, di sini aku tambahkan setengah sendok teh vanila. Habis itu tinggal tambahkan 100 gram tepung terigu protein rendah. Aku pakai kunci biru. Terigu jangan lupa diayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang menggumpal ya. Habis itu ini diaduk lagi menggunakan whisk. Ini emang adonannya sedikit agak berat ya. Diaduk dari arah tengah sampai ke pinggir, sampai bagian samping-sampingnya juga diaduk semuanya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini setelah diaduk. Ini agak berat. Kalau udah, ini untuk adonan kuning telur disisihkan dulu. Lanjut ke adonan putih telurnya. Siapkan 4 butir putih telur. Kemudian ini dikocok menggunakan mixer kecepatan paling rendah aja. Habis itu tinggal tambahkan perasan jeruk nipis sebanyak 1 sendok teh. Bisa diganti pakai cream of tartar ya kalau ada. Nah, kemudian tinggal tambahkan 120 gram gula pasir. Nah, untuk gula dimasukkan secara bertahap. Di sini aku memasukkan gulanya jadi 3 tahapan. Nah, diaduk. Di tahap yang pertama diaduk agak lama dulu sampai gulanya kecampur. Habis itu tinggal masukkan gula ke tahapan yang kedua. Diaduk lagi, ditunggu agak lama sampai gulanya kecampur. Nah, ini untuk ngaduk putih telurnya pakai kecepatan rendah aja ya, supaya tidak overmix. Kalau gula udah mulai larut kayak gini, yang terakhir tinggal masukkan semua gulanya. Di mixer lagi sampai nanti putih telurnya kental dan berjejak. Nah, kurang lebih segini ya. Ini udah cukup, tidak overmix. Habis itu pindahkan putih telurnya ke adonan kuning telur. Ini masukkan dulu putih telurnya secara bertahap, sedikit demi sedikit. Habis itu lanjut tinggal diaduk menggunakan whisk. Aduknya jangan over ya, diaduk pelan-pelan aja. Nah, diaduk memutar searah jarum jam, pokoknya searah ya. Nah, ini kalau udah mulai kecampur kayak gini putih telurnya, habis itu dimasukkan lagi putih telurnya. Ini aku masukkannya jadi beberapa tahap. Nah, ini untuk tahap yang kedua diaduk lagi. Ngaduknya ingat pelan-pelan aja. Nah, di tahap ini kita lakukan hal yang sama ya. Masukkan putih telurnya secara bertahap sambil terus diaduk menggunakan whisk. Ngaduknya jangan terlalu kuat, cukup diaduk-aduk hingga merata aja. Nah, ini udah cukup, selesai aku aduk. Kemudian tinggal pindahkan aja ke dalam loyang sifon. Untuk loyang jangan diolesi pakai apapun, nggak usah dioles pakai margarin ya, cukup kayak gitu aja. Langsung aja ini dituang semuanya.
Nah, sambil nuang adonan ke dalam loyang, teman-teman harus panaskan oven terlebih dahulu. Jadi nanti saat sifonnya siap dipanggang, ovennya juga udah panas. Selesai adonan dituang, kemudian di atasnya bisa ditopping menggunakan keju parut. Kalau mau ditopping dengan topping lainnya juga boleh, pakai kismis atau choco chip, silahkan ya. Kalau mau polosan juga nggak masalah. Habis itu ini aku panggang pakai suhu 170 derajat selama kurang lebih 20 menit. Sesuaikan aja sih sama oven masing-masing. Ini aku manggangnya pakai api atas bawah selama kurang lebih 20 menit, suhunya 170 derajat. Nah, ini setelah dipanggang selama kurang lebih 20 menit, untuk sifon panggangnya udah matang. Aroma santannya wangi banget dan taburan keju atasnya tuh juga wangi banget. Nah, ini setelah aku keluarkan dari dalam loyangnya, hasilnya super lembut. Walaupun pakai 4 telur aja, ini jadinya gede banget. Kalau untuk ngemil di rumah makan segini, wah udah mantep banget, udah puas pokoknya. Ini sifonnya super lembut, saat dipotong aja nggak rusak sama sekali. Pori-porinya tetap lembut. Kalian wajib banget coba ini. Pakai bahan ekonomis aja bisa bikin sifon pandan selembut ini. Ini nggak seret sama sekali ya. Ini enak banget, wajib banget cobain pokoknya. Nah, oke, sekian dulu ya tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum.